Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahadiah Ikawati. Saya berasal dari Kota Tangerang, mengajar di salah satu SMP Negeri 4 Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya sedang menempuh pendidikan PPG di LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Dan selanjutnya saya akan menampilkan video UKIN saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak kelas 8? Alhamdulillah ya, sehat ya. Ya, baik. Hari ini kembali lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan Ibu Dia, ya. Hari ini Dia akan memberikan materi yang sangat menarik tentunya buat kalian. Ya, apa itu? Nanti kita lihat bersama-sama ya di layar infocus kita. Ya, sebelum memulai belajar, mari sama-sama kita berdoa dulu. Dipimpin oleh satu orang. Silakan Siraj untuk memimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama. Baik, Ibu akan mengabsen dulu ya hari ini. Siapa saja yang masuk dan tidak masuk? Alexandria, Altavino, Amira Vernia, Anda, Anita, Anissa. Oh, sakit ya, baik. Ardafa, Aulia, Elana. Baik, anak-anak kita doakan buat teman-teman kalian yang mungkin hari ini tidak masuk karena sakit atau mungkin terkena halangan ya. Kita doakan semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kita berlanjut kepada materi ya. Hari ini kita akan belajar mengenai bab 7 yaitu iman kepada nabi dan rasul Allah ya, menjadi generasi digital yang berkarakter. Ini sekarang kita ice breaking dulu. Semangat ya? Sudah siap? Ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Oke, semangat dong kelas 84. Ya, yel-yel dulu ya. Siapa kita? Siapa kita? Nevata. Unggul, tampil, aktif, madani, dan adaptif. Nevata. Wow, keren. Tepuk tangan dulu dong. Baik anak-anak, kita masuk kepada materi pertanyaan pemantik. Nah, perhatikan. Yang pertama, apa yang dimaksud beriman kepada Rasul Allah? Dari barisan sini, kira-kira apa? Beriman kepada Rasul Allah itu artinya apa? Iman itu artinya apa? Percaya. Percaya. Ya. Berarti iman kepada Nabi dan Rasul adalah percaya akan adanya Nabi dan Rasul. Ya, sip. Yang pertama. Yang kedua adalah jelaskan pengertian Nabi dan Rasul. Nah, ini jangan disangka Nabi itu sama Rasul sama, beda ya, pengertiannya beda ya. Jadi ada Nabi yang menjadi Rasul, ada juga yang hanya Nabi tidak menjadi Rasul. Nah, apa itu perbedaannya? Apa pengertiannya? Ada yang tahu? Ya, Zahira. Oh iya,
Sudah tahu ya? Berarti perbedaan antara Nabi dan Rasul sudah tahu? Baik-baik ya. Contoh penerapan keteladanan terhadap Nabi dan Rasul dalam kehidupan generasi digital dengan benar. Nah, ini ya. Generasi digital itu apa sih? Ngomong-ngomong dari tadi kita bahas tentang generasi digital. Ada yang tahu generasi digital itu apa? Kamu sekarang hidup di dalam era digital, apa itu? Yang banyak menggunakan teknologi atau media sosial ya. Yang kedua tadi memilih platform dan produk yang mematuhi prinsip syariah. Kita tidak boleh makan sembarangan. Di dalam agama kita ya, sesuatu yang haram itu jelas. Salah satunya contohnya adalah daging babi. Jadi semua yang berkaitan dengan makanan yang diharamkan oleh Allah, yang juga diajarkan oleh Rasulullah, maka harus kita tinggalkan dan kita hindari saja. Apa itu Rasulullah Azmi? Apa itu ulul azmi? Jadi ada berapa? Ada 5. Ayo kita breaking dulu kayak ngantuk nih. Kalau udah ngantuk dong. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siapa kita? Siapa kita? Nevata. Oke, coba tepuk tangan dong biar baik anak-anak. Tadi setelah mendengarkan materi dari Budia, sekarang kita akan melaksanakan tugas kelompok. Tapi sebelumnya, Ibu akan mengadakan sesi tanya jawab dulu buat kalian. Dari materi yang sudah Ibu berikan kepada kalian, ya, silakan siapa yang mau bertanya. Oh iya, silakan Kayla. Kalau pada generasi digital seperti sekarang, bagaimana cara kita menerapkan sifat seperti Rasulullah? Subhanallah, bagus sekali pertanyaannya Kayla ya. Sebagai generasi digital, kalian kan generasi digital ya sekarang ya. Ya, bagaimana cara menerapkan sifat atau bisa meneladani sifat-sifat atau sikapnya Rasulullah yang baik itu? Ya, dengan cara satu, selalu mengingat tidak boleh melupakan beliau. Ya, yang kedua memegang teguh ajaran beliau. Ya, tetap beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, ketiga rajin ibadah. Orang yang rajin ibadah itu insya Allah akan dijauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Ya, terus apalagi menggunakan media sosial. Ya, kalian kan pasti tuh suka main TikTok, apalagi Instagram. Ya, Instagram, Facebook, apalagi kenapa? Twitter dan lain-lain. Itu dengan cara yang baik, tidak boleh buat memfitnah orang, ya kan? Menggibahi orang, nggak boleh bikin berita hoax. Nah, itu caranya kita meneladani sifat Rasulullah. Bagus sekali Kayla. Selanjutnya ada lagi pertanyaan? Iya, Sirat, silakan Sirat. Saya mau nanya Bu, gimana sih Bu cara kita menggunakan teknologi digital yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW? Bagus pertanyaannya. Bagaimana cara menggunakan tadi teknologi digital agar bisa sesuai dengan ajaran Rasulullah? Ya, tadi salah satunya adalah tidak menggunakannya untuk kemaksiatan, untuk kezoliman. Ya, jangan menggunakan media sosial TikTok buat jahatin orang, menyindir orang, ya. Atau gara-gara TikTok malas sekolah, malas belajar, malas bekerja. Nah, itu berarti tidak menggunakan teknologi digital sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ya, begitu juga dengan Facebook, Twitter dan lain-lain. Gunakan
dengan cara yang baik untuk kebaikan seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagus sekali Kaila dan Siraj pertanyaan. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada tugas kelompok ya. Jadi ibu akan membagi menjadi 4 kelompok ya. Kalian nanti mendiskusikan dengan kelompok kalian 3 pertanyaan ini ya, yaitu melakukan observasi tentang keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sebagai suri tauladan bagi umat manusia ya. Yang kedua, setiap kelompok mendiskusikan apa saja kekhususan Rasulullah dilengkapi dengan dalilnya. Yang ketiga, setiap kelompok menyusun presentasi tentang Rasulullah sebagai suri tauladan dan sebagai suri tauladan bagi manusia. Nah, karena ini adalah era digital, kalian sudah biasa menggunakan handphone sebagai media untuk berkomunikasi. Media handphone ini akan kita gunakan sebagai teknologi untuk belajar. Ya, jadi hari ini ibu ingin kalian mendiskusikannya dengan menggunakan handphone, cari di YouTube ya tentang 3 pertanyaan ini, kemudian diskusikan sama temennya ya, satu kelompok, nanti kalian presentasikan. Ingat, ini adalah sebagai contoh bahwa handphone sebagai media digital digunakan untuk perbuatan yang baik, untuk belajar, bukan hanya untuk main game, bukan hanya untuk main-main saja, apalagi untuk berbuat kejahatan. Nah, sekarang kita buktikan, gunakan HP ini, HP kalian untuk berdiskusi. Cari itu di YouTube yang begitu banyak pengetahuan di dalamnya ya tentang 3 pertanyaan ini. Kemudian nanti presentasikan satu orang maju ke depan. Sudah siap? Siap. Ibu akan membagikan kertasnya. Silakan Aulia tolong membagikan kertasnya. Ya, ini 4 kelompok ya, berarti 4 saja. Ya, langsung berkelompok. Ya, boleh menggunakan media handphonenya untuk sama-sama mencari referensi mengenai 3 pertanyaan ini. Silakan. Sudah diingat? Enggak, tadi semuanya juga kalau itu dia.
Tadi soalnya masih butuh? Sudah ya? Masih sekarang. Mari kita mulai presentasi kita dari kelompok 1 dulu. Silakan. Atau kelompok lain yang sudah siap? Ayo, boleh. Kelompok 2, mau coba? Kelompok 3 atau 4 boleh, kalau sudah siap. Oke, siap. Silakan kelompok 2. Teman-teman yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Delana, Dinda, Sawa, Arin, dan Talita. Pertanyaan nomor 1, melakukan observasi tentang keutamaan Rasulullah SAW dan beliau sebagai suri teladan bagi manusia. Keutamaan Rasulullah sebagai suri teladan adalah akhlak mulia, pemimpin bijaksana, perhatian kepada yang lemah, toleransi, murah hati, dan sabar. Jawaban yang nomor 2, Nabi Muhammad memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Khususannya merupakan keringat Nabi Muhammad yang menjadi minyak wangi dan Nabi Muhammad yang menjadi obat dan tidak memiliki layangan. Selanjutnya pertanyaan terakhir, Rasulullah Muhammad merupakan suri teladan bagi manusia karena memiliki akhlak mulia dan ucapan yang baik. Beberapa sifat Rasulullah yang dapat diteladani diantaranya adalah sidik, amanah, fatona, dan tabligh. Peran Rasulullah sebagai suri teladan dapat diwujudkan melalui perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Perayaan ini dapat menjadi ajang untuk memperkenalkan sosok Nabi Muhammad kepada anak-anaknya. Mungkin itu saja dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan bersama-sama. Bagus sekali. Kayla tadi sudah memaparkan tentang hasil diskusinya bersama rekan-rekannya. Selanjutnya silakan kelompok berapa lagi yang sudah siap? Boleh kelompok 1, Zahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahira dari kelompok 1 sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang terdiri dari Sukma, Didit, Nita, Alexa, dan Aulia. Jadi, hasil observasi tentang suri teladan Nabi Muhammad SAW, hadis riwayatnya adalah tentang perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Hadis menjadi pedoman hidup dan pengembang ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW adalah suri teladan yang baik bagi umat Islam karena memiliki
suri teladan. Contoh teladan Nabi Muhammad yang pertama adalah keteladanan dalam berkeluarga, keteladanan dalam dakwah, keteladanan dalam sehari-hari, keteladanan beribadah. Baik, sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1, bagus sekali. Selanjutnya kelompok 4. Siraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siraj Satya Sena Soekarno. Saya perwakilan dari kelompok pada yang nomor 1 adalah kita melakukan observasi tentang keutamaan Rasulullah SAW dan beliau sebagai suri tauladan bagi manusia. Jawabannya adalah Nabi Muhammad menjadi suri tauladan manusia karena memiliki sifat yang bijaksana dan kepedulian terhadap sesama. Yang pertanyaan kedua, kita disuruh untuk mencari kekhususan Rasulullah dilengkapi dengan dalil. Kekhususan Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad akan menjadi manusia pertama yang dihidupkan saat hari kiamat nanti. Hadis dari Abdullah bin Salam yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW adalah orang pertama yang dibangkitkan pada hari kiamat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 pada Siraj. Selanjutnya kelompok 4 yaitu Irfan. Silakan Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan dari perwakilan kelompok 4. Ini menyampaikan jawaban nomor 1 melakukan komunikasi pesan keutamaan Rasulullah SAW dan beliau sebagai suri tauladan umat manusia. Sisi mawar Rasulullah SAW dengan Nabi Muhammad SAW bisa dijelaskan. Keutamaan Nabi Muhammad SAW adalah menjadi pembentuk para nabi, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jawaban nomor 2 tentang dalilnya, surat An-Nisa ayat 58, sungguh Allah menyuruhkan menegakkan amanah kepada manusia, menerimanya dan apabila kamu menetapkan di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan kemuliaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren-keren semua nih hasil dari presentasinya. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi dan semuanya mendapat bonus nilai. Yang keren ya. Baik anak-anak, ini adalah sekarang kita masuk pada refleksi ya. Bagaimana perasaan kamu dalam mempelajari materi hari ini? Siapa yang semangat? Tim semangat, tim semangat. Yang luar biasa. Yang bahagia, bahagia. Bahagia. Yang biasa aja. Sedih, sedih. Yang ini sedih, Bu. Sedih kenapa? Lapar ya. Yang capek aja. Enggak ada dong. Ayo bahagia ya. Tepuk tangan dong. Anak-anak, sekarang kita akan masuk ke dalam kesimpulannya. Kesimpulannya adalah beriman kepada Rasulullah merupakan salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh umat manusia. Iman kepada Rasul berarti mempercayai bahwa Allah mengutus Rasulnya untuk menjadi teladan bagi manusia. Dengan meneladani Rasulullah, generasi digital dapat terbiasa menjalankan ajaran Islam dan menjauhi dampak negatif internet. Nah, ini seperti tadi ya. Cara untuk beriman kepada Rasul diantaranya adalah 1. Mempercayai bahwa Rasul adalah utusan Allah. Meneladani sifat-sifat para Rasul, berdoa seperti Rasul dan bersikap seperti akhlak Rasul. Iman kepada Rasul Allah dapat membantu generasi digital untuk mengembangkan aktivitas digital secara aman dan bertanggung jawab. Baik, sebelum kita tutup, Ibu mau kasih video? Mau lihat videonya? Mau. Ya, hanya beberapa menit saja.
saksikan videonya ya. Berawal saat bisa melihat kakek-kakek yang sedang berdoa sepeda tua dipanjatkan pada sekitarnya di Bandung. Karena penasaran, ia pun berkenalan dengan kakek Sugiono. Kakek renta berusia 60 tahun ini bekerja 90 tahun. Oh, saya berarti masih muda sih kayak 60 gitu. Saya 90 tahun bekerja sebagai pekerja kebersihan dan pengumpul barang bekas dan mengandalkan sepeda tua berkarat yang terakhir sudah bongkar ya. Sudah belum maka lewat medsos dan juga wifi crowdfunding yang bisa beregistrasi sumbangan dana untuk membantu kakek Sugiono. Dan akhirnya pada 13 Oktober kakek Sugiono sudah berhasil dengan sepeda buatannya. Ya, itu ada. Nah, itu adalah tadi ya itu video. Apa kesimpulan dari video itu? Ceritanya tentang apa itu? Kenapa? Itu adalah seorang tukang ojek online. Ya, cewek cantik. Ya. Nah, dia mempunyai akhlak yang mulia. Pada suatu hari ketika lagi ngojek, dia bertemu dengan kakek tua yang pakai sepeda reog sedang berjualan. Ya, karena dia merasa iba, merasa kasihan, ya. Kemudian dia menggalang dana. Ya, mempunyai ide untuk menggalang dana dari para supir ojek online dan lain-lain ya, para donatur untuk membelikan sepeda baru. Dan akhirnya diberikanlah itu sepeda baru kakek. Akhirnya si kakek itu bisa menggunakan sepeda baru untuk berjualan. Mulia tidak? Mulia. Seorang ojek online, cewek lagi. Ojek online itu adalah media digital. Ya zaman dulu ada apa ojek online? Ya, ada. Baru ada sekarang ya. Nah itu adalah media digital ya. Sekarang orang bisa bekerja dengan media digital. Salah satunya adalah menjadi driver ojek online. Ya, baik Gojek maupun GrabCar seperti itu ya contohnya ya. Nah ini adalah salah satu cerita dari salah satu driver ojek online yang mempunyai akhlak yang mulia, salah satu dari sifat Rasulullah yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Baik, demikian tadi ya materi kita pada hari ini ya. Sudah selesai kita laksanakan. Kita akan melaksanakan berdoa sebelum pulang ya. Semuanya dipimpin nanti oleh ketua kelas kita yaitu Sira. Silakan. Mari teman-teman sebelum kita pulang ke masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mulut ini, hati ini, mau bilang terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali anak-anak. Baik Ibu akhiri materi hari ini. Bu Dia, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita bertemu di kesempatan yang akan datang. Bu Dia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.